Halo sob guys, selamat datang di MyTechSilo. Akhirnya balik lagi nih di segmen editing tutorial. Seperti judul yang ada di bawah, kita bakalan sedikit ngebahas soal cara edit video sinematik di CapCut. Yap, bener banget, di sini kita bakal pakai aplikasi CapCut atau Capcut. Kenapa kok CapCut alias Capcut? Karena di Capcut fitur-fiturnya itu diupdate terus guys. Jadi ada fitur baru dan ada fitur yang lebih fresh banget. Nah, kamu bisa lakuin beberapa cara ini di aplikasi Capcut atau CapCut supaya video kamu kelihatan lebih sinematik dan lebih enak buat ditontonnya. Dan gak usah pakai lama, seperti biasa langsung aja kita mulai dan masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke, untuk yang pertama adalah speed ramping, sebuah teknik editing dengan cara memainkan kecepatan dari sebuah video. Kamu bisa atur sendiri dan bisa ikuti template yang udah disediakan karena udah ada fitur templatenya. Nah, buat cara pakainya itu kayak gini. Nah, di sini langsung aja kamu pilih video yang pengen kamu pakai. Buat mempersingkat pengeditan, kamu bisa klik pangkas yang ada di sebelah sini dulu buat nerapin kira-kira footage yang mana yang pengen kamu ambil. Kalau udah, tinggal diklik centang, terus kita langsung tambahkan ke project yang ada di dalam aplikasi CapCut-nya. Nah, buat bikin speed ramping, kalian bisa bikin secara manual, bisa juga bikin dengan memanfaatkan template yang sudah disediakan. Jadi di sini kamu bisa langsung aja pilih videonya, terus klik kecepatan. Di kecepatan ini kamu pilih yang kurva, guys. Nah, di kurva ini kalau kamu pengen bikin manual, kamu tinggal pilih custom. Tinggal diedit aja, ini kamu bisa sesuaikan, misal awalannya pengen dibikin cepet, terus di akhir-akhir pengen dibikin agak sedikit lambat, itu bisa banget. Atau kalau misal kamu lagi nggak ada ide buat bikin speed ramping, kamu bisa ikuti template atau yang sudah disediakan ya, preset ya, aku bilangnya preset ya, preset yang udah disediain dari CapCut-nya sendiri. Nah, misalkan agak kurang pas, kamu tinggal edit aja, ini bisa digeser-geser sendiri kok guys. Ya, sangat fleksibel banget buat bikin speed ramping karena hasilnya memang begitu bagus. Yang kedua, kamu bisa memanfaatkan fitur AI Auto Beats supaya perpindahan videomu seirama dengan musik yang kamu pakai. Nah, buat cara pakainya gampang banget. Kamu bisa langsung tambahkan audio, klik sebelah sini, terus pilih suara. Nah, di sini kamu bisa masukkan untuk musik yang pengen kamu pakai. Tinggal klik plus aja. Terus untuk mengaktifkan AI-nya, kamu tinggal klik di musiknya. Nah, di sini kamu bisa pilih irama. Terus kamu bisa pilih buat otomatis. Tambahkan irama secara otomatis, kamu klik OK aja dan biarkan dia memproses dan menganalize. Lalu dia bekerja secara otomatis memanfaatkan fitur AI. Di sini kamu dikasih dua pilihan, jadi ada irama 1 dan irama 2. Irama 1 itu terlihat beatsnya lebih renggang dan irama 2 terlihat beatsnya itu lebih rapet ya. Terus di sini kamu bisa langsung aja buat potongin video kamu sesuai beat yang sudah ada di sini ya. Kuning-kuningnya yang ada di sini kamu tinggal klik, terus tinggal klik bagi. Nah, di sini kamu tinggal ganti-ganti aja pakai video. Gantinya gimana Mas? Gantinya langsung aja kamu bisa nih klik kayak gini terus pilih ganti di sini. Nah, di sini kamu langsung aja pilih video mana yang pengen kamu masukin. Misalkan video ini ya, tinggal diatur aja kira-kira footage-nya yang mana yang pengen masuk, tinggal dikonfirmasi. Nanti dia bakal terganti secara otomatis. Oke, untuk yang ketiga, jangan lupa untuk memanfaatkan fitur sound effect. Gak perlu ribet, gak perlu pusing nyari sound effect-nya di mana. Di aplikasi CapCut atau Capcut-nya udah disediain, kamu tinggal pakai aja. Sound effect yang menurutku wajib dimasukin adalah sound effect boost transition sound effect. Oke, buat akses sound effect-nya, di sini gampang banget. Kamu pilih aja audio, lanjut kamu pilih efek. Nah, di sini ini udah ada sound effect yang banyak banget. Nah, kalau kamu pengen pakai sound effect boost atau transisi yang wajib kamu masukin list ke favorit, kamu bisa pilih transisi ya. Di sound effect transisi dan di sound effect mekanis itu adalah beberapa daftar sound effect yang aku masukin ke daftar favorit. Misalkan di transisi itu biasanya aku sering banget pakai boost transition yang ini. Atau remembering whoosh. Whoosh-nya itu ada banyak guys, ada whoosh with echo. Nah, ini ada sci-fi whoosh, crashing whoosh. Pokoknya whoosh sound effect itu kamu tinggal masukin aja ke favorit. Kalau pakainya dia tinggal di tab plus aja kayak gini guys buat cara pakainya. Nah, di sini kamu tinggal arahin atau pas-pasin supaya dia pas ketika pergerakan dari video kamu. Yang keempat, kamu bisa menerapkan color grading atau minimal color correction. Kalau kamu pakai CapCut for PC, kamu bisa masukin LUTs yang sama seperti di Adobe Premiere Pro.
Nah, buat kamu yang nyari LUTs atau LUTs Premium, langsung aja kamu bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah. Aku punya beberapa LUTs yang bisa kamu cobain. Nah, di sini kalau kamu pakai CapCut yang ada di HP, kamu bisa setting aja di bagian sebelah sini. Nah, buat color grading kalau di HP, kamu bisa langsung aja klik di bagian ini. Jadi kamu nggak usah klik di video ya, tapi kamu bisa back aja di bagian sini, klik-klik di bagian bawah ya. Nah, lanjut kamu bisa pilih menu yang filter atau sesuaikan. Boleh, filter boleh, sesuaikan boleh. Kita pilih yang sesuaikan aja deh. Ya, sesuaikan karena ini dalam satu kesatuan ya. Ini filter di sebelah sini, sesuaikan di sebelah sini, kualitas video di sebelah sini, cuma untuk pro aja kualitas videonya ya. Sesuaikan kamu bisa atur untuk penyesuaiannya di sebelah sini ya guys ya. Kamu bisa mengatur dari mulai kecerahan, kontras, saturasi, cahaya. Nah, kalau misalkan kamu pengen kelihatan lebih sinematik, biasanya kamu harus atur di bagian ini guys. HSL ya. HSL ini kamu bisa kurangin dan bisa tambahin. Misalkan ini lautnya warnanya biru, kita mau ganti menjadi lebih ketil atau ke agak hijau-hijau gitu. Kita klik warna biru terus kita geser aja untuk warna birunya dia supaya birunya jadi lebih ke warna apa ya? Cyan atau biru-biru hijau gitu guys. Nah, kayak gini guys ya. Misalkan terlalu terang, kamu pengen gelapin, kamu tinggal atur di bagian luminance. Nih, kita atur di bagian luminance biar agak gelap. Terus warna kuning yang ada di rumput-rumputnya ini misal kita pengen ganti warna kuningnya biar agak kelihatan apa ya? Kelihatan lebih gelap sedikit, kamu bisa turunin luminance juga, atau biar nggak terlalu saturasi banget, kamu bisa turunkan ke saturasinya. Seperti itu, gampang banget ya guys ya. Kamu tinggal atur aja di sini. Untuk pengaturan itu di setiap video beda-beda. Kamu tinggal setting-setting aja. Nah, kalau biasanya aku melakukan settingan itu kamu bisa setting di bagian kecerahan. Kalau biasanya aku ya, kecerahan itu biasanya aku turunin sedikit, kontrasnya aku naikin sedikit, saturasinya aku naikin sedikit di 10, pokoknya di bawah 10. Cahaya ini kondisional, misalnya videonya terang banget itu aku turunin, kalau videonya gelap itu aku naikin, kayak gitu guys. Terus pertajam ini jarang aku pakai, grafik juga jarang. Aku langsung ke soroti ini biasanya aku turunin supaya dia lebih soft. Terus bayangan atau shadow ini aku naikin. Nah, di bagian suhu biasanya aku pilih suhunya yang agak warm, menyesuaikan dengan tema videonya. Di bagian belakang ini biasanya aku nggak pakai. Seperti itu aja sih guys ya. Nah, kalau kamu masih ngerasa kesusahan buat pakai menu sesuaikan ini, kamu bisa pilih menu filter aja ya. Di sini kamu bisa pilih filternya udah disediain banyak dari CapCut-nya. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.